Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke SMA Negeri 105 Jakarta untuk memenuhi tugas PLP 1. Di sini saya akan bersama kelompok saya yang beranggotakan 6 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari UHAMKA, Fakultas Ilmu Pendidikan atau bisa disebut dengan FKIP, dan lebih tepatnya Pendidikan Ekonomi, dan kita sedang melakukan PLP 1 yang berada di SMAN 105 Jakarta. Sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 105 Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dan guru pamong mengenai kegiatan, data, dan profil sekolah. Adapun penjelasan mengenai PLP yaitu adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Untuk lebih jelasnya silakan simak videonya baik-baik ya. Identitas SMA Negeri 105 Jakarta. Sekolah ini berada di Kelurahan atau Kecamatan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Jumlah rombongan belajar ada 21 kelas. Jumlah siswa 778 siswa dan jumlah guru ada 57 orang. Adapun visi dan misi SMA Negeri 105 Jakarta. Yang pertama, visinya beriman, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, misi. Yang pertama, menumbuhkan semangat untuk senantiasa mensyukuri setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianut sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan ekskul yang efektif dengan efisien. Ada telur, ada terigu, ya ada gula, ya kan? Itu harganya. Kemudian biaya produksinya. Biaya produksi itu contohnya apa? Kalau membuat donat kan harus pakai mixer ya. Mixer itu kan ada biaya listriknya gitu ya. Oh, ini ada faktor kebijakan pemerintah. Oh ya. Jadi kalau kebijakan pemerintah di sini diantaranya adalah subsidi, ya kan? Nah, ini fungsi permintaan dan penawaran ini yang nanti di ekonomi ada hitung-hitungannya, yaitu kalau di matematika fungsi apa tuh? Fungsi trigonometri, ya kan? Fungsi apa? Tapi kalau di ekonomi itu ada fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nanti rumusnya ada 2 ya. Jadi kalau pengen gampang ya ada 2 nih. Ini nanti atau kalau tidak ya sampai di sini saja dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk PPT daripada fungsi atau hitung-hitungannya ya, fungsinya. Iya, masih ada waktu. Mungkin saya Bu yang akan menyimpulkan. Ya, silakan. Ya. Bayu, perkenalan dulu Bu. Tadi ke kamar mandi jadi belum perkenalan. Nama saya Bayu Kurniawan. Saya juga mahasiswa yang sedang melakukan PLP 1. Ya, silakan Bayu. Menurut saya hukum permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan yaitu
perilaku konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap pendapatan atau penghasilan konsumen. Ya. Perkiraan harga di masa depan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti, pelengkap, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Itu Bu. Ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan ekonomi UHAMKA akan mewawancarai salah satu guru yang berada di SMA N 105 Jakarta. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Ya. Silakan. Dari Ibu dulu. Dari Ibu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi saya Ibu Eni Sulastri dari SMA 105, kemudian mengajarnya ekonomi, pendidikan ekonomi. Terus mengajar di 105 sudah dari tahun 2000. Iya, begitu lulus dari UHAMKA itu langsung ngajar di 105 sebagai guru honorer gitu ya. Nah, udah. Iya. Langsung ke tanya. Iya, silakan. Tanya. Cok apa-apa. Udah. Pertanyaannya ini Bu, pada saat kegiatan pembelajaran daring kepada peserta didik, bagaimana sikap Ibu untuk membimbing peserta didik supaya mengerti dan paham dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan, dan juga metode pembelajaran apa yang tepat untuk kegiatan pembelajaran daring tersebut? Oke. Gitu sih Bu. Untuk pembelajaran daring, metodenya itu menggunakan metode banyak diskusi ya. Jadi kalau yang pertama Ibu itu buka linknya dulu ya, buka link, kemudian Ibu share di WA grup kelas ya. Kemudian kita buka pas jam, misalnya jam 7 gitu ya, atau jam 06 lewat 45 menit ya. Kemudian ada seperempat jam itu sampai jam 7 kita tadarus dulu. Nah ya, jadi ada itu kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi bisa itu dimasukkan. Jadi ada tadarus bersama, tentunya dengan guru pengajarnya ya ke situ. Kalau yang beragama lain ya pasti itu membaca kitab ya sesuai dengan agamanya gitu ya. Nah kemudian kita jam 7 mulai pembelajaran. Yang pertama itu Ibu buka dengan ya kata ya untuk pembukaan, kemudian Ibu absennya Ibu manual, maksudnya Ibu langsung panggil absennya anak-anak, jadi tidak di WA group atau tidak di Google Classroom ya. Ibu langsung saja panggil, karena kalau tidak seperti itu nanti yang tidak masuk bisa masuk ya kan, atau bisa hadir gitu, tulis hadir aja gitu ya, padahal kan tidak hadir gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu, Ibu langsung saja absen ya, manual, panggil satu-satu, kalau tidak ada ya sudah. Tapi nanti di akhir juga Ibu panggil lagi kalau misalnya enggak belum ada gitu ya, atau telat itu ya, Ibu absen lagi. Nah sudah begitu kemudian kita mulai pelajaran ya. Menanyakan dulu apa pelajaran kemarin ya, atau Ibu ulas lagi pelajaran tentang bab yang minggu yang lalu gitu ya. Nah, kemudian juga Ibu sering sekali memberikan motivasi terhadap anak-anak supaya mereka tahu, mereka paham, apalagi sedang pandemi seperti ini ya. Itu penting sekali motivasi supaya mereka tidak bosan ya, boring ya di selama PJJ daring ini. Jadi berikan motivasi yang terbaik gitu ya. Jadi misalnya
ada anak yang tidak mengikuti PJJ, kenapa tidak ikut ya, itu alasannya banyak banget ya, terutama kalau daring ini ya kuota ya, itu jadi hambatan kuota. Dan tapi dari sekolah atau dari kementerian ya sudah ada sih apa namanya kuota dari mereka, dan kebetulan anak-anak ya merasa senang gitu ya. Itu kemudian kita bahas pembelajarannya apa, misalnya metodenya apa gitu ya. Ya udah, ya ceramah tentu pasti ada lah ya, nggak mungkin enggak. Jadi ceramah dan diskusi itu sedikit sampai penutupan ya, ibu absen kembali. Ya oke, itu saja yang selanjutnya. Oh ya, pertanyaan selanjutnya kan sekarang lagi pembelajarannya lewat daring kan ya, Bu. Nah, terus apa aja sih kendala yang dilewati selama pembelajaran daring ini? Ya, kendalanya di semua sekolah itu pasti kan ya. Itu ya pasti yang pertama kuota ya, apalagi anak-anak yang maaf apa dengan ekonomi yang apa misalnya ya masih begini ya, itu banyak kendala ya. Sudah ada kuotanya, jaringan juga termasuk ya, misalnya kayak ya seperti di Ibu IndiHome ini ada gitu ya, pas jaringannya jelek gitu, kadang Ibu juga ya namanya juga virtual ya, pasti ada jaringan nggak bagus terus ya. Nah gitu, seperti itu. Dan ada lagi anak yang ya disinilah ya, kalau misalnya daring itu kan mau ngapain aja ya anak-anak, tapi kalau misalnya tatap muka kan kita harus di sekolah jam 7 gitu misalnya ya, atau setengah 7 gitu ya. Nah ini banyak yang kesiangan. Ada alasannya seperti itu, kesiangan Bu ya, ya udahlah ya kan, ya nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi gitu aja. Nah itu kendalanya. Yang selanjutnya mengenai proses penilaian yang dilakukan oleh Ibu dalam pembelajaran daring itu gimana? Penilaian, ada penilaian secara apa namanya pengetahuan itu nilai dari ulangan ya, ulangan harian atau ulangan umum atau ulangan PTS ya. Nah, kemudian ada juga nilai sikap itu nilai yang apa namanya nanti di rapotnya itu A, B, C gitu ya. Jadi kalau nilai sikapnya sudah C, itu pasti nanti walaupun nilai pengetahuannya 190, kalau nilai sikapnya C, ya itu pasti nggak bisa tuntas pelajarannya, atau mungkin tidak bisa naik kelas gitu ya. Jadi harus B ya, tidak minim B gitu ya. Nah itu faktornya dari mana saja ya. Seperti tadi ada yang tidak ikut PJJ ya kan. Ya kalau nggak ikut PJJ karena alasan itu tadi apa namanya kuota, ya Ibu masih maklumi ya kan. Tapi kalau udah kesiangan melulu, nah itu ya yang buat kita ya. Tapi juga sebetulnya Ibu tidak pernah memberikan C ya kalau benar-benar anaknya tidak apa ya namanya benar-benar gitulah ya. Jadi ya minim B lah gitu. Terus ada lagi penilaian keterampilan ya, keterampilan itu dari tugas-tugas. Nah ada tugas-tugasnya, kalau Ibu memberikannya di Google Classroom ya, kalau virtual seperti itu di Google Classroom. Kemudian Ibu koreksi ya kan, ada caranya ya, bisa nggak kalian? Belum ya? Belum bisa ya? Iya bisa. Guru doang yang iya. Jadi nanti belajar lah ya. Iya. Nanti kan pasti kalian akan mengalami jadi guru lah apa ya, paling tidak ya harus lah ya, harus bisa gitu. Apalagi dengan virtual seperti ini ya. Nah, terus mungkin ada kuis juga. Yang terutama itu Google Classroom itu sangat ini sekali membantu banget ya. Karena nggak mungkin kita apa namanya pandemi seperti ini mengumpulkan di sekolah gitu rame-rame, tidak mungkin ya. Jadi dari situ Ibu lihat nilainya. Kalau ada yang cepat mengumpulkan ya Ibu kasih poin gitu ya kan. Di situ kalau Ibu sudah waktunya sudah setting waktunya itu harus misalnya hari ini jam berapa gitu. Kalau telat sedikit di situ sudah terlambat gitu. Jadi di situ bisa dilihat siapa yang telat pasti lebih
jelek dong nilainya ya kan, daripada yang pertama ya kan, kasih bonus lah kalau yang pertama. Tapi nggak jelek banget sih, kalau terlambat sedikit ya itu masih tetap Toleran. iya toleran, masih tetap KKM. KKM-nya di sini 75. Untuk Iya. pelajaran, Untuk pelajaran semuanya. semua pelajaran. Iya. Itu. Tadi terkait kultur sekolah, budaya-budaya sekolah yang kan sebelum pandemi ada kebiasaan misalnya kayak setiap harinya ada sholat duha, mungkin ada kayak gitu Ah. Pak, yang Iya, ada sekarang apa gitu yang di stop pas pandemi itu apa aja sih yang Pak? kalau sebelum pandemi Bapak naik kamu ya. Dulu kamu SMA-nya di mana? Ya SMK di sini PGRI ini Mbak, PGRI. Masuknya jam berapa? sama itu. Nah, 7. Terus kalau kamu ke sekolah itu gimana? Begitu masuk ngapain kamu? Ya saling sama guru bicara. Ada yang nyambut. Ya, Terus terus absen ini dia sama udah masuk kelas. ya. Kalau ya seperti itulah. Jadi masuk, ada yang nyambut, bisa ajak pas sekolah, anak salim, masuk. Nah, begitu masuk kelas, doa dulu ya, nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu hal-hal yang harus ditanamkan ya, dibiasakan. Kalau di rumah kan nggak mungkin begitu kan? Atau Ibu bilang 778 itu berarti ada 778 karakter. Karena dia terlahir dari 778 pasangan. Ada yang masih utuh pasangannya, ada yang udah nggak utuh. Pasti karakternya beda-beda. Ada yang suka marah-marah, ada yang diem aja ditanya diem gitu kan. Terus masuk ke sekolah ini, nah dibiasakanlah masuk salim, nah itu apa supaya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di rumah itu bisa dikurangi. Tapi intinya kan anak itu kan lebih banyak di rumah ya. Nah, harus sabar. 3 tahun nggak cukup untuk membuat anak itu bisa baik, ya kan? Kecuali ini kayak komplek, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini. Nah itu karena Bapak nemuin sekolah yang bagus karakternya ya, karena dari SD di situ, dari TK malah ya, kebiasaannya apa, anak-anak itu kalau umpamanya dari kantin ya, terus pakai piring kantin terus cuci sendiri, nah gitu, padahal bayar tuh sekolah. Di sini enggak kan, udah gratis, buang sampah sembarangan lagi. Nah gitu. Jadi karakter itu nggak bisa diajarin ya, tapi dibiasakan. Ajarin mah teori. Kalau kamu ke toko buku terkenal yang Bapak pernah tahu ya, terus ada itu tulisan. Seorang yang berhasil itu 99% adalah praktek, 1%-nya teori. Ya. 1% mah teori, teorinya begini. Tapi supaya berhasil 99% yang praktek. Oke? Nah, ada lagi? Beda ya kalau Bapak ngobrol ya? Ya. Nah, udah cukup? Ya udah. Ya, baik. Kiranya memang dari teman-teman kami tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk terkait pertanyaan untuk Bapak, mungkin saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin cukup sekian paparan dari saya dan kelompok saya mengenai kegiatan PLV 1 di SMA Negeri 105 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.